dan telah berkata oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga tentang dua. Yang ingat dalam bab ini semuanya serba dua. Apa kata Nabi? Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Alaikum atas kalian, artinya wajib atas kalian. Apa yang wajib atas kalian itu? Bimujalasatil ulama, duduk ya, bimujalasatil ulama itu dengan perdudukan para ulama, artinya duduk bersama para ulama. Kata Nabi ya, kalian itu mesti duduk bersama para ulama. Duduk deh, ngaji dah ya. Ya kalau duduk pasti dengar pengaji. Karena para ulama kalam mereka itu adalah kalam ilmu, yang mereka sampaikan adalah ilmu. Jadi kita harus banyak duduk bersama para ulama. Wastima'i kalamil hukama. Dan yang kedua, kalian mesti apa? Istima. Ya, mendengar kalamil hukama, ucapannya hukama. Kalau ulama itu orang-orang alim, orang-orang berilmu. Kalau hukama orang-orang bijak. Ya, orang-orang bijak. Karena orang-orang bijak itu kata-katanya singkat, tepat, padan. Ya, orang bijak itu ucapannya singkat, tepat, padan. Makanya orang bijak dia mereka sedikit bicara, tapi mereka sampaikan adalah kalam-kalam bijak, kata mutiara, kata pepatah, begitu dia. Jadi kita harus banyak duduk bersama para ulama dan harus banyak mendengar kalam-kalam bijak. Karena kalau kita duduk dengan tidak para ulama, pembahasannya ngacau. Kalau kita lebih banyak mendengar kalam yang non ulama, kalau non hukama, bukan kalamnya orang bijak, mula ngatai orang. Jadi kalau masih pada ngatai orang berarti belum bijak ya. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk duduk bersama para ulama? Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk mendengar kalamnya orang-orang bijak? Ini ada alasannya. Kenapa? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmati. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalba al mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari. Kenapa fa innallaha? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu apa? Yuhyil qalba. Allah Ta'ala itu yuhyil qalba. Apa yuhyil qalba? Menghidupkan hati. Hati yang bagaimana? Hati yang al-mayyitah, hati yang mati. Hati yang mati itu bagaimana Allah menghidupkannya? Binuril hikmati. Dengan cahaya hikmah. Kenapa kita disuruh duduk dengan para ulama? Kenapa kita diperintahkan untuk mendengar perkataannya orang-orang bijak? Orang bijak itu pasti ulama. Terus sama sebenarnya hukama sama ulama itu kurang lebih lah, 11-12 lah. 11-nya ulama, 12-nya hukama. Kenapa? Karena kalau hati kita mati dengan duduk bersama mereka, mendengar kalam-kalam mereka, termasuk kita lakukan sekarang, ya, kita tidak mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, tapi perkataan ini secara turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi, ya. Dan saya akan menurunkan ini kepada kalian. Ini kan penurunan secara generasi, ya. Secara generasi nanti kalian juga akan menurunkan perkataan-perkataan dalam kitab ini kepada generasi setelah kalian, begitu. Maka disebut secara musalsal, secara bersambung. Nah, apa alasannya kata Nabi? Fa innallaha ta'ala menghidupkan hati. Gitu. Kalau kita duduk bersama ulama, nanti kan para ulama mengajarkan ilmu. Ya, mengajarkan ilmu. Para ulama, para hukama menyampaikan kata-kata bijak. Kadang kalau ngotapnya lebar tidak masuk, tapi kalamnya orang-orang bijak, singkat. Tapi kenaunian. Ya, singkat, tepat, padan. Peran. Bersego dengarnya kan itu. Karena hati itu dihidup dengan apa? Cahaya hikmah. Kama yuhyil ardha, sebagaimana Allah menghidupkan bumi. Bagaimana al-mayyitati, bumi yang mati. Nanti kan ada negeri yang mati, negeri bumi yang gersang. Itu bagaimana Allah menghidupkan apa? Bima'il matar. Turun hujan, selesai urusannya. Segersang-gersang apapun bumi, kalau sudah sering hujan turun di sana, maka akan tumbuh kehidupan. Mulai rumput tumbuh. Ya? Mulai daun ubi tumbuh, daun sop tumbuh. Coba kan tidak turun hujan, kering sudah, hujan tidak turun, sumur tidak ada.
pipa PDAM pecah. Wah. Jangankan tanaman ya. Alis pun layu juga dibuat. Toto alis satu demi satu. Itu makalah yang kedua. Kalau ada masalah nanti kita diskusikan ya.